Puji Tuhan, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kita percaya kita punya Bapa yang sangat-sangat baik. Kita bersyukur kalau di mana kita boleh mengenal pribadi Tuhan ada dalam setiap hidup kita ini. Kalau kita melihat dalam setiap hidup kita, saudara, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak ada persoalan. Saudara dan saya, siapapun kedudukan kita, dari mulai tua sampai anak-anak pun, setiap dalam hidup kita pasti ada namanya masalah. Ada di antara kita yang tidak ada masalah di dalam hidupnya. Mungkin orang melihat, wah kamu enak, hidupmu kelihatannya baik-baik saja, nggak ada masalah. Pernah kita berkata kepada seseorang, kelihatannya fine, kelihatannya baik, tetapi jauh di belakang dalam hidup mereka masalahnya segunung. Pernah. Seringkali kita hanya melihat segala sesuatu apa yang kita lihat. Ya kan? Tetapi setiap hari kita percaya bahwa setiap hidup kita pasti ada masalah. Masalah itu bisa datang dalam setiap hidup kita itu satu hal. Karena ada sesuatu kesalahan yang kita buat. Setuju? Karena perbuatan kita, dosa kita, sehingga apa yang kita lakukan akhirnya sebuah masalah. Tetapi ada skalanya masalah itu datang dalam hidup kita, kita nggak melakukan apa-apa. Tetapi masalah itu tiba-tiba datang dalam hidup kita, kita nggak bisa melewatkan, menghindari masalah itu. Pernah saudara alami? Saya percaya, apapun dalam hidup kita itu yang masalah, karena kesalahan kita, perbuatan kita, atau sesuatu yang Tuhan izinkan, masalah itu datang dalam setiap hidup kita ini. Pasti. Siapapun, saudara suka nggak suka, tiba-tiba masalah itu datang dalam hidup kita. Saudara siap nggak siap, masalah itu datang dalam hidup kita. Ya kan? Mulainya hari-hari ini yang kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan apa? Jangan sampai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mencari masalah. Banyak orang yang mencari masalah, ya kan? Kita lihat orang hidupnya mencari masalah. Masalah nggak usah dicari, dia akan datang sendiri menghampiri saudara. Masalahnya apa? Saudara siap dan tidak siap, masalah itu tetap datang dalam hidup kita ini. Kita mau belajar dalam satu firman Tuhan. Mungkin firman ini seringkali kita baca, kita dengar di dalam Lukas 15 mengenai perumpamaan anak yang hilang, anak yang busuk. Ya kan, berkali-kali kita dengar. Tetapi saya percaya kalau firman Tuhan datang malam hari ini buat saudara dan saya, ada sesuatu yang baru Tuhan berikan dalam setiap hidup kita ini. Tidak ada secara kebetulan apapun firman itu datang dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau kita melihat konteks ini, kita mungkin pernah dengar seseorang, yaitu bapak yang mempunyai 2 anak, sulung dan yang bungsu. Bapaknya belum meninggal, dia meminta apa? Bagiannya. Kira-kira anak yang seperti ini, anak yang seperti apa? Kurang ajar, betul? Anak yang gak berbakti, anak yang berani. Ya, gambaran mengenai anak ini jelas. Anak yang gak tahu diri, menuntut haknya sebelum orang tuanya meninggal. Di ayat selanjutnya dikatakan, kalau kita melihat ayat ini, dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Seringkali dalam hidup kita ini kita gambarkan, saudara. Dari ayat ini saya renungkan, ya kan? Ini seperti, kalau perumpamaan ini seperti Bapak kita di sorga.
Berapa dalam hidup kita ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak yang percaya kita menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Berapa dalam hidup kita seringkali kita mengambil setiap bagian apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita menjadi sesuatu yang kita ambil sebenarnya menjadi warisan kita. Tetapi apa yang terjadi di ayat ini katakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Seringkali dalam hidup kita tanpa sadar melakukan hal yang seperti ini. Kita minta sesuatu bagian, Tuhan aku bagian. Tetapi tanpa sadar apa yang dia lakukan? Dia menjual semua apa yang Tuhan warisan di dalam hidupnya, Bapak. Semua hartanya dia jual, dia berfoya-foya, bahkan dia tinggalkan bapaknya. Berapa hidup kita ini? Seringkali kita meminta, kita jual semua apa yang ada dalam hidup kita ini. Mungkin akhir-akhir ini banyak kita melihat anak-anak Tuhan, ketika mereka menghadapi setiap masalah, persoalan apapun, mereka mulai hidupnya itu pergi dari Bapa. Dia menjual yang namanya sebuah kesetiaan. Dia mau jual setiap imannya di hadapan Tuhan. Demi apa? Demi kepentingan keegoisannya mereka untuk mendapatkan sesuatu, mungkin kekuasaan, kekayaan, apapun. Di cerita firman ini dikatakan apa? Si bungsu ini berfoya-foya. Saya percaya Bapak yang di sorga, Bapak ya, orang tua yang bungsu itu ketika melihat anak yang seperti ini, hatinya sangat sedih. Saudara pernah merasakan ketika kita sebagai anak, seringkali kita menuntut orang tua, ketika orang tua ngomong jangan, pernah. Tetapi seringkali kita berkeras, gak bisa Pak, aku harus. Saya pernah ngalami ketika anak kecil disuruh papahnya dulu, jangan pergi ya, jangan pergi. Akhirnya apa? Tetap nekat pergi. Walaupun papanya ngelarang loh, jangan. Ya kan? Berkali-kali saya pernah ngalami. Mungkin saat ini pun saya sebagai orang tua pun pernah ngalami anak. Ketika saya bilang ke anaknya, jangan lakukan itu. Ya kan? Sebuah kesaksian sebentar ketika saya punya anak, ya kan, ketika saya tahu-tahu anak saya suka pada orang yang bukan seiman, tiba-tiba dia ngomong, saya sudah suka, tak senang, 1 tahun hubungan saudara, tiba-tiba dia baru ngomong sebagai orang tua. Bayangkan, rasanya gak bisa terima saudara, betul. Tapi anak itu punya gak bisa, dia marah, setiap ngomong dia marah, jengkel. Gak terima dengan keputusan apapun yang dia berikan atas orang tuanya. Iya kan, marah, jengkel, dia pergi. Kalau saya tetap melakukan itu, bisa-bisa saya hubungan dengan anak, bisa-bisa terputus. Tetapi bagaimanapun juga, apa yang saya lakukan, saya punya Tuhan. Saya hanya menyerahkan, Tuhan, aku serahkan anakku ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Kalau memang jodoh Tuhan, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Kalau bukan jodohnya Tuhan, putuskan dengan cara-Mu Tuhan. Gak lama kemudian, saya lakukan pendamaian dengan anak. Saya datang, saya peluk, saya minta maaf. Saya ngomong, saya bukan bapak yang baik. Banyak kekurangan yang ada dalam diri saya sebagai orang tua. Apapun keputusanmu, itu mungkin bagian dari saya salah mendidik. Ampuni saya. Saya nggak sungkan untuk minta maaf kepada anak. Terjadilah rekonsiliasi, pemulihan. Sejak saat itu, apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba, saya nggak tahu, ada angin nggak, hujan, tiba-tiba putus hubungannya.
Orangnya cukup jauh, tinggal di luar pulau, nggak seiman. Tapi percaya, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia putuskan dengan cara yang baik-baik, akhirnya putus. Saya bersyukur hari ini, dia ketemu dengan orang yang seiman. Detik di hari itu, hubungan kami dengan anak ini menjadi baik. Dia sering curhat, mulai terbuka. Apapun yang rasakan, dia minta doa. Doakan papi, doakan papi. Ketika ada masalah, doakan. Ini sesuatu yang sering kali kita nggak ngerti. Ini sama dengan si bungsu. Saya percaya Bapak di sorga itu, Bapaknya itu begitu menangis melihat anaknya yang berfoya-foya. Tetapi satu hal yang saudara percaya, ketika saudara melakukan hal yang mungkin gak berkenan di hatinya Tuhan, Bapa di surga punya rencana yang begitu besar untuk menarik anak itu kembali kepada Bapa. Tuhan izinkan anak ini berfoya-foya, semua hartanya dikatakan habis ludes. Bahkan terjadi sebuah kelaparan. Ya, terjadi kelaparan sampai anak itu makan pun susah. Akhirnya anak itu kerja di kandang babi, makan ampas babi pun dia susah. Bayangkan, seringkali dalam hidup kita, seringkali ketika kita keluar dari Bapa, ini sebuah gambaran kita adalah seperti firman Tuhan, kalau enggak salah, Tuhan Yesus itu pokok anggur dan kita carangnya. Dan kita tidak akan bisa berbuah banyak jika kita lepas dari carangnya, dari pokok itu. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, kita keluar dari kasih Bapa. Si bungsu tinggalkan Bapa. Apapun yang kau hadapi saat ini, jangan pernah kau tinggalkan kasih karunia Tuhan. Keluar dari Bapamu di surga, keluar dari hadiratnya. Bahkan kita menjual setiap iman percaya kita. Tuhan sanggup merekayasa dengan apapun. Satu tujuan Tuhan, apa? Supaya anaknya itu kembali. Mulainya hari-hari ini, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi persoalan apapun, tiba-tiba badai itu terjadi dalam hidupmu. Engkau rasanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Mungkin satu hal, dosa yang kita buat. Mungkin ada perkara yang Tuhan izinkan, sebuah proses dalam hidupmu itu harus terjadi. Karena apa? Kita nggak pernah tahu yang namanya proses demi proses. Memurnikan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita nggak ngerti. Sebuah proses yang sering kali kita nggak ngerti. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku udah melayani Engkau, aku udah percaya Engkau, aku udah melakukan banyak hal untuk Engkau. Tiba-tiba ada sebuah badai menerjang dalam hidupku. Kenapa Tuhan? Sering kali banyak anak-anak Tuhan berontak, nggak terima dengan keadaan demi keadaan ini. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, engkau cukup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Renungkan segenap firman Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Izin roh Tuhan memberi kekuatan. Saya percaya, ketika kita menghadapi apapun dalam hidup saudara dan saya, ada rencana Tuhan besar, ada dalam setiap hidup kita ini. Seberapa banyak dalam hidup kita ini dipulihkan ketika saudara mengalami sebuah goncangan, mengalami sebuah badai dalam hidup kita, seberapa banyak? Saya percaya setiap dalam hidup kita, kita ingin, Tuhan, aku ingin dipulihkan. Tuhan, aku ingin datang padamu supaya hakim yang bangkit kembali di hadapan Tuhan. Dari ayat ini kita bersyukur bahwa Tuhan yang baik. Di ayat 17 kita tahu, coba kita baca di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Satu hal yang ada dalam setiap hidup kita, saudara. Apa? Lalu ia menyadari. Ini penting, saudara.
Karena banyak dalam setiap hidup kita, ketika kita menghadapi badai, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita nggak pernah menyadari. Tetapi si bungsu ini tiba-tiba dia menyadari. Kalau hari ini kita boleh menyadari setiap keadaan kita ini, itu sebuah anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Banyak orang nggak pernah menyadari akan kesalahannya. Seringkali kenapa? Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, Tuhan yang izinkan, seringkali apa? Kita seringkali menyalahkan keadaan. Ini loh keadaannya karena ini. Bahkan seringkali kita menyalahkan suami kita, istri kita, pekerjaan, apapun yang kita akan salahkan. Stop, berhenti. Kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, seperti apa yang dikatakan si bungsu ini, dia menyadari sebuah kesalahan, dia telah berdosa atas bapaknya, dia telah berdosa atas surga, dia telah hanya menjadi anak yang telah meninggalkan bapaknya. Dia telah menyadari semua kekeliruan. Ini penting saudara, karena banyak mungkin kita katakan hari-hari ini aku enggak seperti anak yang bungsu ini. Aku enggak seperti anak yang bungsu yang meninggalkan Bapa di surga. Enggak, mungkin seperti itu. Tetapi seringkali yang tanpa kita sadari, bisa saja dalam hidup kita ini, kita ada di dalam Tuhan, di dalam pelayanan sehari-hari. Tetapi seringkali kita enggak menyadari atas sebuah kekeliruan apa yang ada dalam hidup kita ini. Banyak. Jangan berpikir ketika kita melayani, kita menari, kita main musik, bahkan menyampaikan firman Tuhan, kita nggak pernah menyalahkan sebuah kesalahan ada dalam hidup kita. Jangan berpikir. Karena seringkali dalam hidup kita tanpa kita sadari, ada hal-hal tertentu, perkataan kita, perbuatan kita, seringkali nggak persis sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang menjadi sebuah kebenaran. Mulai hari-hari ini minta sama Tuhan. Seringkali kita minta sama Tuhan, berikan aku kepekaan untuk dengar apa yang Tuhan. Amin. Hari-hari ini pun saya minta semua Tuhan dari Tuhan, supaya hari-hari ini aku diberi kepekaan. Tetapi satu hal jangan pernah lupa, minta yang dari Tuhan apa? Kepekaan di dalam dosa. Penting saudara. Jangan sampai kita hanya peka dengan suara Tuhan, tetapi kita nggak peka akan dosa kita, kekeliruan kita. Ini sangat penting. Karena apa? Mungkin atas perbuatan kita, perkataan kita, ucapan kita udah melukai hati orang. Dengan apa yang kita ucapkan, kita mikir hal-hal yang enjoy, baik-baik saja. Padahal apa yang kita lakukan, perbuatan kita udah melukai. Tapi saya pernah lakukan itu. Tapi ketika kau sadar, ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aduh, kelewatan aku ngomong yang seperti ini. Aku minta ampun. Aku tahu itu salah. Apa yang aku ucapkan mungkin ada sesuatu hal yang melukai hati dia. Aku gak sadar dengan ucapanku. Saudara pernah ketemu orang-orang yang seperti ini. Seringkali ketika orang gak menyadari akan keliru itu akan menjadi satu akibat yang fatal. Contohnya Tuhan, ada orang dalam hidup, dalam Alkitab diceritakan ketika mereka melakukan sebuah dosa, melakukan suatu pelanggaran, ketika mereka ditegur, mereka menjadi orang yang bertobat. Contohnya apa? Daud. Betul. Daud melakukan sebuah dosa. Iya kan, dia bunuh Usia, dia ambil istrinya Batseba. Ya, dia mikirin hal yang baik, nggak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan suruh Nathan untuk menyampaikan sesuatu. Dia katakan kepada Daud, ada orang yang mengadakan sebuah pesta. Dia punya satu-satunya kambing. Tetapi orang ini yang mempunyai banyak kambing domba, dia ambil dari orang ini. Kemudian Daud menjadi marah. Siapa orang itu? Kemudian Nathan katakan, kamulah orangnya. Apa Daud marah? Enggak. Ketika Daud dia omongin Nabi ini, dia minta ampun, ampuni aku Tuhan. Dia cepat mengambil respon yang baik, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi ada kalanya juga ketika ditegur,
Bukannya menjadi baik, tapi suruh menyalahkan. Siapa? Kalau kita lihat Saul, ya kan? Saul sebagai seorang raja, ketika peperangan Israel terjadi, ya, apa yang terjadi dengan orang Filistin? Dia tunggu Samuel untuk datang. Setelah hari demi hari ditunggu berjam dengan jam, nggak datang. Apa yang dilakukan Saul saat itu? Dia memberanikan diri, mengambil inisiatif sendiri, membawa korban sebetulnya tidak layak untuk dibawa sebagai korban, sebagai seorang raja. Saat itu ketika Samuel datang, dia ngomong, engkau telah berdosa di hadapan Tuhan. Seharusnya kerajaan dikokohkan, tapi karena sikap dan perbuatanmu, maka kerajaan itu akan diserahkan kepada orang lain. Bukannya maaf minta ampun, enggak. Dia menyalahkan setiap keadaan. Hari-hari ini, apa yang ada dalam hidup kita ini? Mari, biarlah hari-hari ini yang saudara perlukan, saudara pekah di dalam Tuhan. Pekah di dalam setiap dosa. Siapapun dalam hidup kita ini, apapun keadaan kita ini, kalau ada seseorang yang menegur saudara, jangan telah mentah-mentah. Siapa tahu itu sebuah teguran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, mengoreksi diri kita. Ada hal yang seringkali Tuhan izinkan di dalam hidup kita ini. Kalau Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika setan iblis ingin menghancurkan dalam setiap hidup kita ini, bisa lewat dalam arti kata kita akan dibawa sebuah lembah kekelaman yang menghadapi sesuatu hal yang begitu berat dalam hidup kita itu. Bisa iblis izinkan setiap masalah terjadi sehingga kita dalam keterpurukan demi keterpurukan, sehingga kita lagi gak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya ketika kita gak kuat di dalam Tuhan, gak sedikit anak Tuhan mulai mengalihkan iman percayanya bukan kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah yang lain. Banyak terjadi. Tujuannya satu, membinasakan iman. Kalau sampai orang ini gak bisa dibinasakan, dalam arti kata dia dihancurkan dengan di lembah kekelaman, di tempat yang terpuruk. Setan punya rencana yang lain dalam hidup kita. Dia angkat kita. Dia angkat seseorang untuk naik tinggi. Dia buat orang itu berhasil. Dia buat orang itu mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Ujungnya sama, dia binasakan. Contohnya siapa? Yang kemarin disampaikan Pak Victor di tempat ini, Uzia. Setelah menjadi kuat, dia menjadi sombong. Ujungnya sama. Apapun dalam hidup kita ini, ketika engkau ada di dalam tempat yang lebih rendah, apapun yang Tuhan izinkan, tetaplah kita bersyukur di dalam Tuhan. Ketika Tuhan bawa kita naik setinggi apapun, tetaplah hati kita ada di dalam Tuhan. Jangan sampai hati kita bergeser sedikit pun, dimanapun Tuhan taruh ada dalam hidup kita ini. Ini yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita nggak ngerti dalam rencana Tuhan, dari rencana Tuhan ada dalam hidup kita ini, kita menjadi orang yang gampang dibinasakan. Si bungsu ini menyadari setiap kekeliruan yang ada, ya kan? Jangan pernah diperdayakan oleh iblis apa yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hidup kita. Ketika engkau sadar, ketika engkau menyadari setiap hal ada dalam hidup kita ini, biarlah senantiasa kita mau ingat firman Tuhan ada dalam hidup kita ini. 1 Yohanes 11 ayat 9. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Ibrani 8 ayat 12 katakan, Ibrani 8 ayat 12 katakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka.
Yesaya 1 ayat 18 katakan, Yesaya 1 ayat 8 dikatakan, oh bukan, Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini ayat yang harus ada dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam keterpurukan apapun, ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Sekalipun kita merasa, Tuhan aku sangat berdosa Tuhan, rasanya enggak mungkin Tuhan mengampuni dalam diri kita. Enggak mungkin. Ingat ayat ini. Sekalipun dosa kita merah seperti, Tuhan tetap mengampuni. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita ketika kita bertobat. Enggak akan mengingat lagi. Setiap kesalahan kita, setiap apa yang sudah kita buat, enggak pernah. Dia tetap Allah yang setia. Sekalipun kita enggak setia, Dia tetap setia. Ini yang harus ada dalam hidup kita ini. Jangan pernah diperdayakan iblis ada dalam pikiran kita. Seringkali ketika seseorang ada di dalam dosa, seringkali ketika seseorang di dalam sesuatu hal dalam keterpurukan, apa yang ada dalam pikiran mereka, nggak mungkin Tuhan mengampunin. Ambillah. Saya pernah ketemu orang yang seperti ini. Akhirnya depresi. Akhirnya apa? Mengambil jalan pintas, bunuh diri. Buat apa itu? Rasanya nggak ada lagi yang bisa dia pertahankan dalam hidup ini. Semua udah selesai. Tuhan pun nggak akan mengampuni aku kok. Buat apa semuanya? Udah selesai. Finish. Ambil jalan pintas, bunuh diri. Hati-hati. Mungkin saat ini kita bisa katakan, aku nggak mungkin. Aku masih kuat kok. Kalau kita nggak ada sesuatu yang bisa menjamin hidup kita, kalau kita nggak di dalam firman-Nya. Mulai hari-hari ini yang perlu kita pegang, firman Tuhan ada dalam setiap hidup kita ini. Amin. Yang perlu. Yang kedua, apa sih? Apa yang ada di dalam hidup kita ini? Coba kita baca di firman Tuhan tadi di dalam Lukas 15 itu. Ayat selanjutnya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah, makanya tetapi aku di sini mati. Yang kedua, ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Yang saudara perlukan. Kita nggak cukup dengan menyadari tok. Seringkali dalam hidup kita hanya di dalam titik ini. Aku menyadari kesalahanku, aku menyadari perbuatanku, udah selesai. Kita nggak pernah bangkit dan pergi melakukan sebuah tindakan iman dalam hidup kita. Yang saudara perlukan ketika saudara sadar aku telah berdosa, aku udah melakukan jauh dari apa yang Tuhan mau dalam hidupku, saatnya saudara harus bangkit. Tuhan, aku harus datang kepada Bapa. Aku mau pergi Tuhan. Sebuah tindakan iman yang ada dalam hidup kita ini. Saudara ingat ketika kisah Elia? Ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, dia habisin semua nabi Baal. 350 nabi Baal, dia potong lehernya semua dengan seorang Elia. Dengan sebuah perkataan yang Isabel, ya kan? Isabel, betul ya? Sebuah perkataan, kalau aku nggak bunuh Elia lewat hambanya, sampaikan lewat hambanya ini. Dia menyampaikan Isabel kepada hambanya, katakan kepada Elia, kalau besok nggak nyawanya hilang, ya kan? Apa yang dilakukan Elia? Dia lari, betul, lari dia takut, lari takut. Akhirnya dia bersembunyi, rasanya ingin mati. Di dalam kelaparannya itu apa yang terjadi? Saudara ingat? Ada malaikat Tuhan datang kepada Elia. Bangun Elia.
Engkau harus makan apa? Roti dan minum. Kalau engkau enggak makan dan minum, engkau enggak bangkit, engkau enggak bangun, engkau enggak akan bisa menyelesaikan. Akhirnya Elia bangun. Dia makan roti itu. Dia minum roti itu. Dia minum. Tapi apa yang dilakukan Elia? Dia tidur lagi, saudara. Tidur lagi. Kedua kalinya malaikatnya datang lagi kepada Elia. Ayo Elia, bangun. Engkau harus makan. Engkau harus minum ini supaya kuat. Supaya engkau bisa menyelesaikan setiap destiny ada dalam hidupmu. Kedua kalinya Elia bangun. Dia makan roti itu. Dia minum air itu. Akhirnya apa? Dia bangkit. Dia pergi. Dia menyelesaikan setiap hari. Dia berjalan 40 hari 40 tanpa lelah. Ini sebuah tindakan iman. Kita bukan cuma sadar hanya menyadari Tuhan akan menyadari, tetapi seringkali dalam hidup kita nggak mau bangkit, kita mau pergi sebuah tindakan iman dalam hidup kita. Yang saudara perlukan hari-hari ini, saudara harus bangkit. Harus ada sebuah tindakan iman. Ketika engkau melakukan sebuah kesalahan apapun dalam hidupmu, ayo datangin orang itu. Jangan pernah, maaf ya dari jauh tok, atau rasanya udah aku mampu. Enggak, datengin. Kalau kita menjadi orang yang benar-benar melakukan hal, datengin. Maafkan aku kalau aku memang salah. Gentleman di dalam Tuhan. Ya kan? Ini hari-hari ini yang saudara perlukan dalam hidup ini. Ayo sadarin. Kita harus punya kepekaan untuk menyadarin apapun keadaan kita saat-saat ini. Bagaimanapun kedudukan kita, apapun pelayan kita, tetap hari-hari ini kita harus punya kepekaan untuk menyadari setiap apapun detik demi hidup kita ini. Sadarin bahwa kita semuanya harus bergantung kepada Tuhan. Gak bisa enggak. Minta kepekaan demi kepekaan datang. Jika mana kita ada sebuah kesalahan, dosa, perbuatan, apapun yang sering kali izinkan dalam hidup kita ini, ayo lakukan dengan sebuah tindakan iman. Saudara datang, saudara pergi, saudara lakukan di dalam Tuhan. Ketiga, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Ya kan? Coba baca ayat selanjutnya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia mencium. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Yang ketiga yang harus ada dalam hidup saudara. Apa? Ketika saudara menyadari, saudara bangkit, saudara pergi. Yang ketiga hal yang saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali dalam kita nggak sadar, saudara. Dalam kehidupan kita udah nyadarin. Kita boleh membangkit, kita udah pergi datengin orang itu. Tetapi apa? Sikap sombong kita seringkali masih ada. Ya, udah mau baik-baik, udah mau datang, tapi setiap perkataan yang diucapkan dia sebuah kesombongan, merasa terus benar, nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pernah saudara nggak orang yang melihat seperti ini, tindakannya udah baik, ada sebuah tindakan iman yang lakukan, tapi ketika berjumpa kata-kata yang diucapin terus ada sebuah kesombongan, aku nggak bersalah. Akhirnya apa? Nggak ada pendamaian lagi, adanya apa? Keributan lagi. Ujungnya sama, gak selesai, saudara. Saya pernah ketemu orang yang seperti ini, saudara. Saya sudah mau mencoba mendamaikan. Oke lah, aku damaikan. Ketika di depannya apa? Harinya apa? Dia ngomongin terus. Aduh, selesai. Aduh, aku bilang udah. Kalau caranya seperti ini, kapan selesainya? Udah selesai. Ketika engkau punya sebuah tujuan yang baik, udah lupakan semuanya. Kita nggak bisa lagi mengungkit semua yang di belakang. Kamu tujuannya baik, udah selesai. Stop, berhenti, dan rendahkan diri. Aku yang bersalah. Sekalipun kita nggak salah, ngomong aja udah aku yang salah, udah selesai. Ya kan? Ini yang jauh lebih penting dalam hidup kita. Jangan merasa aku lagi nggak salah, kamu yang salah. Waduh, habis dah, nggak selesai lagi.
Mari hari-hari ini kita belajar. Ini yang kita belajar. Ya kan? Yang Tuhan mau dalam hidup kita 3 perkara. Tapi Bapa kita Bapa yang baik. Tuhan gak pernah melihat apa yang sudah kita buat, kita kerjakan. Sekalipun itu membuat hati Tuhan menangis. Melihat Bapa kita menangis atas setiap sikap kita, perbuatan kita, apapun yang sudah kita buat. Tetapi ketika anaknya pulang, ini sikap Bapa kita yang baik mengasihi kita. Coba kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin itu pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Satu hal, saudara, apa yang terjadi, saudara? Bapak kita Bapak yang begitu baik, Bapak yang begitu mengasihi kita. Dia bukan cuma memulihkan kita. Firman Tuhan katakan apa? Dia berikan apa? Jubah. Saudara tahu jubah? Jubah itu, arti jubah ini bisa dalam arti kata. Mungkin dia memberikan sebuah jubah. Ketika dia datang dengan sebuah kenajisan mungkin. Dia datang dengan sebuah kekotoran. Dia datang dengan semua hal yang buruk ada dalam hidupnya. Ketika firman Tuhan katakan bapaknya itu berlari. Bapaknya itu apa? Memeluk. Bapaknya itu menciumnya. Bayangkan saudara. Baunya seperti apa? Dia kerja di kandang babi saudara. Gak peduli. Bapa kita di surga begitu mengasihi kita. Dia gak peduli saudara seburuk apapun. Dia gak peduli senajis apapun. Tapi Bapa kita Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia peluk kita. Dia peluk kita. Bahkan apa saudara? Ambilkan jubah. Jubah itu bicara sebuah penerimaan. Jubah itu bicara sebagai pengampunan segala apa yang ada. Coba kita buka di dalam Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10 katakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Jubah saudara yang kotor, jubah yang kita yang penuh dengan kenajisan, jubah kita yang penuh dengan segala dosa, Tuhan gantikan dengan jubah kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Dia nggak peduli, ambilkan jubah. Bukan cuma jubah saudara. Di firman Tuhan katakan dia ambil lagi apa? Cincin. Cincin itu bicara sebuah otoritas yang Tuhan akan berikan atas hidup kita. Saudara ingat ketika Yusuf diberikan Fir'aun apa? Cincin. Ada cincin yang dikenakan atas Yusuf ya. Betul, ya kan? Daniel apa Yusuf nih? Daniel yang menjadi penguasa, ya kan? Hidup kita pun sama saudara. Semua akan dikembalikan Tuhan. Semua yang pernah hilang, dia akan kembalikan. Ada cincin jubah yang Tuhan mau pakai sematkan dalam hidup kita. Jubah kebenaran, jubah kekudusan yang Tuhan mulai kenakan. Cincin yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan berikan kita apa? Kasut. Kasut ini bicara sebuah kerelaan, kebenaran, sebuah tanggung jawab yang Tuhan akan berikan dalam setiap hidup kita ini. Tuhan akan pulihkan kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, apapun masalah kita ini, saya percaya di dalam setiap hidup kita, ketika kita melakukan sebuah dosa dalam hidup kita ini, yang memegang peranan inisiatif yang pertama kali, siapa saudara? Tuhan. Tuhan punya inisiatif untuk mendatangi anak-anaknya.
Saudara ingat ketika manusia jatuh pertama kali di dalam dosa Adam, ketika dia melanggar akan sebuah firman Tuhan, dia makan sebuah buah kehidupan. Manusia makan buah itu. Ketika manusia udah makan buah itu, apa yang terjadi saudara? Manusia itu mendengar langkah Tuhan di taman. Ketika manusia mulai mendengar langkah Tuhan di taman itu, apa yang terjadi? Manusia bersembunyi. Dia merasa takut. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan panggil manusia itu. Di manakah engkau manusia? Tuhan tahu tak? Tahu. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan punya inisiatif untuk mendatangi setiap hidup kita ini. Datangi kita. Datangi kita. Dimanapun kita ada, Dia akan mendatangi kita. Seringkali dalam hidup kita ketika kita didatangi Tuhan, kita nggak peka. Kita merasa, Tuhan, kok enggak, aku udah kaya seperti ini, kok enggak pernah peduli. Enggak. Tuhan sangat peduli atas hidup saudara dan saya. Tapi seringkali diri kita yang bersembunyi di dalam ketakutan kita, dosa kita seperti ini. Manusia ini yang berdosa, dia bersembunyi di dalam sebuah ketakutannya. Dia mencoba memakai sebuah kebenaran dengan menutupi semua kemaluan dengan pohon arat. Kalau nggak salah, tutupin. Manusia seringkali dalam hidup kita ini seringkali menutupi semua dosa dengan sebuah kebenaran demi kebenaran yang sendiri. Tetapi hari itu Tuhan potong domba, ganti semua hal, bikin sebuah cawat. Apa? Itu melambangkan sebuah kebenaran yang Tuhan berikan atas hidup kita ini. Hari-hari ini, ayo kita mau datang pada Tuhan sungguh-sungguh, apapun di dalam hidup kita ini. Di dalam firman Tuhan pernah dikatakan perumpamaan, ketika seseorang mempunyai 100 kambing domba, ya kan? Pernah dengar perumpamaan ini? Kemudian ada satu domba yang hilang. Ya, satu domba yang hilang. Kemudian tuannya ini mencari satu yang hilang. Dia tinggalkan yang 99 kambing domba itu, dia tinggalkan semua. Dia hanya mencari satu domba yang sesat. Dia cari domba yang sesat. Dia tinggalkan semua. Ketika dia menemukan domba yang sesat itu, hatinya jauh lebih besar bahagianya ketimbang 99 domba yang ada. Demikian Bapa kita di sorga. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak akan biarkan satu orang pun yang hilang, tersesat di dalam hidup kita ini. Dia akan cari kita. Dia terus akan mencari kita dimanapun kita ada. Dia akan cari. Kalau hari-hari ini saudara ketemu Tuhan, engkau dicari Tuhan, ayo jangan keraskan hati kita ini. Ngomong, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku udah melakukan hal yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Aku udah melakukan hal yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari jamah hidupku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan. Saya percaya biarlah firman ini menjadi satu perundungan buat kita semua malam hari ini. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, ayo kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita melewati lembah air mata, jangan pernah berontak dengan apapun yang Tuhan izinkan. Tetaplah mengucap syukur. Kita nggak pernah tahu ada rencana Tuhan besar ada dalam hidup kita ini. Kemarin saya baru melayani satu buah keluarga dengan teman saya yang gak datang hari ini, Arum. Ya datang. Kalau saya melihat keluarga ini, wah, haleluya saudara. Saudara, keluarga ini sudah ada di dalam Tuhan. Keluarga ini sudah suaminya udah meninggal, dipanggil Tuhan. Tinggal istrinya saja dan 2 anaknya. 8 tahun mamanya ini ada di dalam keadaan yang benar cukup memberati. 8 tahun ada di dalam tempat tidur terus dengan tubuh yang begitu
begitu kurus kering, saudara. Saya melihat keadaan yang begitu. Saya sering kali ketika anak ini, orang ini, pemudi ini cerita, saya nggak bisa ngomong, saudara. Betul-betul keadaan yang begitu berat yang harus dihadapi. Kenapa? Tuhan izinkan 8 tahun. Aku harus mengasuh anakku, orang tuaku, mama, ya, dengan keterbatasannya, segala keterbatasannya. Saya nggak bisa bayangkan, nggak bisa bangun dari tempat tidur, saudara. Semua harus diladenin sendiri, dari mandi apapun, semuanya. Dia harus kerja. Saya Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apapun. Sampai dia benar-benar menyerah dengan keadaannya itu, menyerah. Aku nggak kuat lagi menghadapi ini semua. Satu hal yang saya bisa katakan, ayo tetap kuat di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong semuanya keadaan. Sehingga cerita kemarin saya melayani, dia terikat dengan sebuah belenggu demi belenggu yang ada. Seringkali nggak ngerti kenapa ya Tuhan. Sebuah ikatan belenggu yang begitu berat, rasanya penyakit itu menggerogoti akan semua tubuhnya. Terus sampai tubuhnya kering, tinggal balung gitu kelihatannya. Seperti tinggal balung. Aduh berat, kondisinya begitu berat. Tapi satu hal, janji Tuhan tetap ada. Saya percaya, pegang setiap janji Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidupnya. Terus bawa. Saya nggak pernah bisa berjanji apapun. Tapi firman Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan pulihkan apapun. Mungkin saat ini orang tuamu mengalami sebuah proses. Tetapi proses itu bukan untuk orang tuamu, enggak. Tetapi untuk kamu sendiri sebagai anak-anakmu. Bagaimana kamu tetap punya hati yang sabar melayani orang tuamu? Saya percaya nggak mudah. Tetapi sebuah perkara kalau Tuhan izinkan kamu ada di dalam perkara itu, tetaplah mengucap syukur. Nggak gampang, saudara. Kalau kita mengucap syukur dengan perkara yang baik itu gampang. Tapi ketika kita izinkan Tuhan kita dalam lembah air mata, keterpurukan demi keterpurukan sampai 8 tahun, bagaimana kau bisa mengucap syukur? Gak gampang, saudara. Tapi satu hal saya percaya, bahwa pencobaan yang kita hadapi, saya katakan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan, saudara, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami seperti ini, percayalah, Tuhan pasti masih memberi kekuatan dalam hidupmu. Ada rencana besar ada dalam hidupmu. Yang kau pegang bukan perkataan dari apa yang aku bukan, tapi firman-Nya, janjinya, jaminan Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidupmu. Saya mengatakan hamba Tuhan apapun bisa mengecewakan siapapun. Tetapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Dia tetap Tuhan yang baik. Tuhan yang tetap mengasihi dalam setiap hidup kita ini. Saya hanya bisa berdoa, serahkan semuanya, lepaskan semua apa yang melekat dalam hidupmu. Mulailah datang pada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, serahkan semua masalahnya. Jangan ada lagi keterikatan apapun. Semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan tetap rencana yang terbaik dalam setiap hidupnya. Amin, saudara. Tapi biarlah firman ini menjadi firman buat setiap hidup kita ini. Mari saya undang pemain musik, singer untuk datang. Biar malam hari ini kita merenungkan akan firman Tuhan ini. Apapun posisi saudara saat ini, kalau saudara diizinkan Tuhan kita melewati lembah air mata, ayo miliki respon yang baik di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita bersungut-sungut dengan apapun, karena kita nggak pernah tahu di balik semua rencana Tuhan itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita ini. Firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Hari ini Tuhan ada di dalam pintu hati saudara. Seberapa saudara membuka hatinya untuk Tuhan masuk dan mengambil alih semua masalahmu. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seberapa malam hari ini engkau merasa letih? Seberapa malam hari ini merasa engkau berbeban berat? Firman-Nya katakan, marilah kepadaku. Tuhan yang menjamin hidupmu, Tuhan yang mengambil alih hidupmu. Irapa shede karala bapa bapa bapa. Ikarapa shede kirata karala bapa 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 bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu kami gak akan kuat tanpa Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Yang kami perlukan hanya Tuhan ada dalam hidupku Tuhan. Engkau yang senantiasa memberi kami kekuatan untuk kami boleh menjalani setiap hidup demi hidup yang ada ini Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan mengalami sebuah pergumulan yang dimana Tuhan izinkan harus terjadi dalam hidup mereka, biar mereka tetap kuat ada di dalam Tuhan. Karena kami percaya biar mereka punya pengharapan dan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai mereka lemah imannya Tuhan, tapi hari demi hari semakin mereka dikuatkan dan dikuatkan sampai rencana Tuhan genap atas hidup mereka. Kami akan melihat kemenangan besar akan terjadi buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, Allah Tuhan yang Yesus yang mengambil alih setiap masalah mereka. Yesus yang mengambil alih setiap beban mereka. Tuhan yang mengambil alih setiap pergumulan mereka. Kami melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap hidup mereka. Kami melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan mulai angkat setiap masalahmu. Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai ngambil alih setiap apapun yang kau hadapi malam hari ini. Percayalah, malam hari ini engkau tidak pernah sendirian. Dia selalu ada dalam hidupmu. Dia selalu ada menyertai langkahmu. Dia selalu ada menyertai setiap detik jalan-jalan hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah sedikit pun dia bergeser di dalam hidupmu. Dia terus ada di dalam rencanamu. Malam hari ini pegang janjinya, pegang firman-Nya sampai rencana Tuhan genap tuntas atas hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kuasa dan hadir-Mu ada di dalam Engkau. Mari sekali lagi Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu di tempat ini, maupun mereka yang ada di streaming malam hari ini. Engkau melihat setiap pergumulan mereka. Engkau melihat setiap apa yang mereka hadapi saat ini. Kalau hari ini mereka menyadari setiap keadaan demi keadaan yang ada, buat mereka bangkit Tuhan. Buat mereka Tuhan bangun Tuhan. Buat mereka melangkah dengan sebuah tindakan iman. Buat mereka punya hati yang tetap punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sampai rencana Tuhan genap tuntas atas hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Menteraikan setiap firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar Roh Tuhan sendiri yang berbicara lebih banyak atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.